Kali ini kita berjumpa dalam acara pembahasan materi sosiologi kelas 12. Tema yang kita angkat kali ini adalah mengenai apa dan bagaimana teori perubahan sosial. Jika pada pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai apa dan bagaimana pengertian perubahan sosial, pendapat para ahli mengenai perubahan sosial, maka kali ini kita akan belajar mengenai apa dan bagaimana teori-teori perubahan sosial. Anak-anak sekalian, kemudian kalian mungkin bertanya, Pak, apakah gunanya kenapa kita perlu belajar teori sosiologi? Nah, apa tujuannya? Tujuan kita belajar teori sosiologi adalah agar kalian semua saat berinteraksi, saat bergaul di dalam masyarakat mampu menganalisis fenomena-fenomena sosial, kemudian menyesuaikan diri dengan cara pandang yang tepat sesuai dengan kajian-kajian teori sosiologi yang akan kita pelajari kali ini. Baiklah, kita akan membahas teori yang pertama, namanya teori perkembangan atau teori linier. Sesuai dengan namanya, kata kunci dari teori ini berpandangan bahwa gerak perubahan masyarakat manusia berlangsung secara terus-menerus melewati step by step, melewati tahapan-tahapan yang bisa direncanakan sehingga dia diarahkan ke menuju titik tertentu. Visual yang paling gampang adalah bahwa perkembangan masyarakat manusia diawali dari manusia atau masyarakat yang primitif, kemudian dari primitif dia berubah menjadi masyarakat yang tradisional, kemudian dari tradisional dia berubah menjadi masyarakat yang modern. Sekarang kita akan lanjut ke teori yang kedua, namanya teori evolusioner. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan masyarakat manusia, kata kuncinya ada dua, yaitu berjalan secara lambat dan memiliki arah yang tetap. Jadi sekali lagi, menurut teori ini, teori evolusioner berpandangan bahwa perkembangan masyarakat manusia berjalan ke arah yang tetap dan berjalan memakan waktu yang lambat. Teori ini oleh ahlinya dipilah menjadi tiga, namanya teori unilinear teori. Menurut teori ini bahwa perubahan masyarakat manusia berproses secara bertahap dan berjalan secara lambat. Jadi kata kuncinya dua, yaitu bertahap dan secara lambat. Kemudian apa contohnya? Contohnya adalah perkembangan masyarakat manusia dari zaman berburu, kemudian meramu, bercocok tanam, primitif, tradisional hingga modern. Kenapa dia dikatakan memakan waktu yang lambat? Karena memakan waktu jutaan tahun. Kemudian teori yang kedua berpandangan, namanya teori universal teori. Menurut teori ini bahwa perkembangan masyarakat manusia tidak melalui tahap-tahap tertentu, tetapi dia berubah secara langsung. Contohnya adalah perubahan masyarakat manusia dari masyarakat desa yang bersifat homogen menjadi masyarakat desa yang bersifat heterogen. Kemudian teori evolusioner yang ketiga namanya teori multilinear teori. Jadi sekali lagi saya ulang, namanya multilinear teori. Teori ini berpandangan bahwa perubahan masyarakat manusia baru bisa diketahui setelah melalui pengkajian-pengkajian, setelah melalui penelitian-penelitian. Contohnya bahwa bukankah perkembangan teknologi digitalisasi telekomunikasi menghasilkan media sosial, sarana orang berkomunikasi secara tidak langsung, seperti FB, seperti Twitter, seperti WA. Kemudian orang akan melakukan pengkajian-pengkajian, penelitian-penelitian bahwa perubahan sosial manusia terjadi dalam hal komunikasi dari dulunya komunikasi secara langsung, kemudian sekarang berubah menjadi komunikasi secara tidak langsung menggunakan media sosial. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, namanya teori revolusioner. Teori ini adalah kebalikan dari teori yang kedua, namanya teori evolusioner. Kenapa? Karena kalau teori evolusioner, kata kuncinya adalah
memakan waktu yang lambat. Sementara teori revolusioner berpendapat bahwa perubahan masyarakat manusia berjalan sangat cepat dan berkaitan dengan sendi-sendi pokok kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, teori revolusioner kata kuncinya ada dua. Pertama, berjalan sangat cepat. Yang kedua, perubahannya terkait dengan sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Kemudian apa contohnya? Contohnya adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus atau peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kenapa dia dikatakan memakan waktu yang sangat cepat dan berkaitan dengan sendi-sendi pokok kehidupan manusia atau masyarakat? Kenapa? Karena dengan dibacakan teks yang hanya setengah lembar tersebut berupa pernyataan kemerdekaan, maka yang terjadi kemudian adalah secara drastis terjadi perubahan dari masyarakat Indonesia yang dijajah menjadi masyarakat yang merdeka, dari masyarakat yang ditindas, yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar, dari masyarakat yang dikekang menjadi masyarakat yang mandiri. Contoh yang lainnya adalah perubahan masyarakat dari masyarakat yang tradisional, irasional menjadi masyarakat yang modern, yang rasional. Itu berkaitan dengan sendi-sendi pokok, karena masyarakat yang tradisional, yang irasional percaya kepada tahayul, percaya kepada tempat-tempat keramat, percaya kepada mimpi, kepada ahli nujum dan lain sebagainya. Kemudian seketika berubah menjadi masyarakat modern yang sangat rasional, yang sangat menghargai waktu. Baiklah Nana, kemudian contoh teori yang keempat namanya teori siklus. Teori ini lahir dari adanya protes terhadap teori linier atau teori perkembangan. Kenapa dikatakan sebagai protes dari teori linier? Karena menurut teori linier, perkembangan masyarakat manusia bisa direncanakan ke titik tertentu. Sementara menurut teori siklus bahwa perubahan masyarakat manusia tidak berhenti pada titik tertentu, tetapi teori ini berpendapat bahwa perubahan masyarakat manusia merupakan pengulangan, sehingga dia berpola seperti siklus melingkar. Jadi perubahan sosial itu sifatnya melingkar. Apa yang terjadi pada hari ini sebetulnya merupakan pengulangan dari waktu-waktu sebelumnya. Contohnya yang paling gampang adalah perubahan mode atau fashion. Sekali lagi, perubahan mode atau fashion. Jadi fashion itu bisa rambut, bisa baju, bisa lagu, bisa kendaraan, bisa bangunan. Kenapa demikian? Kalau kita amati pada hari ini, tren yang paling gampang, tren potongan rambut pesepak bola yang ukurannya kadang-kadang hilang sebelah, kadang-kadang yang seperti sikat cuci, itu sebetulnya sudah ada pada era-era sebelumnya. Jadi sekali lagi, tren yang kita lihat pada hari sesungguhnya merupakan pengulangan dari waktu-waktu sebelumnya. Contoh yang berikutnya, yang paling gampang menurut teori siklus adalah tren politik yang terjadi di suatu negara. Yang paling gampang kita amati tren politik yang terjadi di negara tercinta kita, Indonesia. Menurut teori siklus, bahwa ada masa kelahiran, ada masa pertumbuhan, ada masa perkembangan, ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan dan pertumbuhan kembali. Bisa kita amati, apa benar tren politik Indonesia seperti itu menurut teori siklus? Benar sekali. Kita bayangkan saja, politik Indonesia lahir dan tumbuh pada zaman Orde Lama, kemudian berkembang dan jaya pada masa Orde Baru, kemudian runtuh dan tumbuh kembali pada Orde Reformasi. Itu menurut teori siklus. Sesungguhnya apa yang terjadi pada hari ini ada kemiripan, ada kesamaan dengan hal-hal yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas ada 6 teori perubahan sosial. Tersisa 2 lagi. Kenapa harus tersisa 2 lagi? Karena teori ini muncul belakangan, sehingga para ahli sosiologi mengatakan teori ini merupakan
teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Yang pertama, kita namakan dengan teori modernisasi. Menurut teori ini bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri maju, sehingga mereka melalui proses modernisasi yang dulunya terbelakang akan berubah menjadi negara-negara berkembang. Atau negara-negara berkembang karena mengikuti jalan yang sama, jalan modernisasi, maka dia suatu saat akan menjadi negara-negara modern. Itu menurut teori modernisasi. Berikutnya, teori modern yang kedua namanya teori ketergantungan. Menurut teori ini melihat bahwa dalam urusan ekonomi, semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, semuanya saling membutuhkan, saling ketergantungan. Artinya apa? Negara dunia ketiga, negara berkembang tergantung kepada negara-negara maju dalam urusan apa? Dalam urusan investasi, dalam urusan peminjaman modal. Kemudian negara maju pun, negara kaya pun juga tergantung dan butuh negara miskin, butuh negara berkembang. Kenapa demikian? Karena negara berkembang, negara miskin, tempat mereka menanamkan modalnya, tempat menanamkan investasinya, tempat menjual produk-produk industrinya. Sehingga menurut teori ketergantungan bahwa baik negara miskin, negara kaya, negara terbelakang, negara berkembang, negara maju, semuanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Jadi anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita bahas ada 8 teori perubahan sosial. Yang sebelumnya, yang 6 namanya teori-teori yang lahir, namanya teori klasik. Kemudian yang baru namanya teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Nah, sesuai dengan tujuan kita yang pertama tadi, buat tujuan kita belajar mempelajari teori-teori perubahan sosial supaya kita gampang menganalisa, gampang menyesuaikan diri tentang situasi yang terjadi di masyarakat, dan kita sesuaikan dengan pendapat dari berbagai teori yang ada. Baiklah anak-anak sekalian, akhirnya kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.